Hi everyone, first of all I will introduce myself. First, my name is Laura Natasha Ninggolan, Unimed student majoring in History, Education, class B regular name 32133211032. The purpose of my introduction is here I want to fulfill the task of English history with the supervisor, Miss Nazwa. Here I will present the result of my CBR. Let's get started. Di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk CBR, saya menggunakan buku Homo Deus, A Brief History of Tomorrow oleh Yuval Noah Harari. Chapter 1, yaitu bab 1, preliminar pendahuluan. Seringkali kita bingung memilih buku referensi untuk kita baca dan pahami. Kadang-kadang kita memilih sebuah buku, tetapi buku tersebut tidak memuaskan untuk kita, tetapi tidak memuaskan hati kita, seperti contoh dalam hal informasi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penulis membaca kritik buku ini untuk memudahkan pembaca dalam memilih buku referensi. Selain itu, salah satu faktor yang mendasari kajian penulis ini secara kritis dan mengetahui keunggulan sebuah buku. Tujuan dari kritik buku ini yaitu untuk mereview isi buku dan untuk meningkatkan analisis dan pengetahuan terkait poin masalah dalam buku. Manfaat dari kritis buku ini yaitu untuk menambah pengetahuan pembaca agar pembaca paham tentang isi buku dan untuk memenuhi salah satu tugas dalam sejarah bahasa Inggris. Identitas buku. Judul Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, penerbit yaitu Fintech, tahun terbit 2017, cetakan pertama, halaman 501, penulisnya Dr. Yuval Noah Harari PhD. Nomor ISBN 978 1784 70 3936. Kita masuki chapter 2 atau bagian kedua. Kemana kita akan pergi dari sini? Takdir baru apa yang kita jalani? Bagaimana kita melindungi planet dan umat manusia yang rapuh ini dari kekuatan destruktif kita sendiri? Ini adalah buku kedua dalam trilogi Homo Sapiens Yuval Noah Harari. Homo Sapiens memberitahu kita dari mana kita berasal, jadi buku kedua ini bertanya-tanya kemana kita akan pergi. Jika buku pertama menceritakan bahwa keberadaan kita adalah hasil evolusi, seleksi alam, maka buku Homo Deus menceritakan tentang teknologi baru setingkat dewa, yaitu kecerdasan buatan dari rekayasa genetika yang akan hadir di tengah-tengah keberadaan sapiens. Akankah kemunculan robot dan otomatisasi mengubah keberadaan manusia di planet bumi? Seperti di masa lalu, kita manusia bertarung dengan saudara mereka dari spesies lain untuk bertahan hidup di planet bernama bumi. Harari menuturkan, saat ini kita manusia percaya bahwa kita telah mampu mengatasi masalah-masalah besar seperti wabah penyakit, perang, dan kelaparan. Memang belum tuntas terselesaikan, namun setidaknya permasalahan tersebut kini dapat dipahami dan dikendalikan menjadi tantangan yang dapat dipecahkan. Manusia sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah kelaparan, wabah, dan perang, dan berhasil melakukannya. Kegagalan pasti masih ada, tapi manusia berpikir tidak lagi menyerah, begitu saja atas nama takdir. Ketika perang, wabah, dan kelaparan melanda di luar kendali kita, kita tahu bahwa seseorang atau sesuatu pasti telah kacau dan kita mencoba menghadapinya dan bertindak lebih baik. Dan itu berhasil, bencana ini semakin jarang terjadi. Lalu, masalah apa yang akan kita hadapi di masa depan? Hal-hal apa yang mungkin menuntut perhatian dan kemampuan kita? Sebelum menjawab pertanyaan Harari, pembaca akan diajak untuk melihat kisah-kisah masa lalu yang melatar belakangi masalah utama manusia seperti kelaparan, wabah, dan perang. Harari mengumpulkan banyak temuan di berbagai bidang ilmu dan kemudian memaparkannya, semua dengan sudut pandang yang tidak terduga. Dalam buku Homo Deus atau Manusia Dewa, Harari memaparkan prediksi agenda baru umat manusia di masa depan dengan menjadi Tuhan di bumi. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan. Harari dalam buku Homo Deus mengungkapkan kemungkinan masa depan yang akan dialami umat manusia
Meski terkesan gelap, namun ada yang sangat kuat yang ingin disampaikan Harari, yaitu langkah apa yang harus kita semua lakukan agar manusia di masa depan tidak mengalami kehancuran. Sejalan dengan 3 isu penting yang selalu disampaikan Harari, yaitu teknologi nuklir, pemanasan global, dan kecerdasan buatan. Buku ini membahas kelanjutan dari ketiga isu penting tersebut dalam kerangka humanisme, kekuatan data, dan manusia super atau kecerdasan buatan. Mengapa humanisme? Kemanusiaan sangat penting dan inilah yang mulai menghalang atau menghilang dalam masyarakat. Di buku pertama, Harari mengungkapkan bahwa orang yang pintar tidak mengenal dirinya sendiri bisa berbahaya. Perkembangan bioteknologi memungkinkan kita untuk mengalahkan bakteri dan virus, tetapi pada saat yang sama mengubah manusia menjadi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alat yang sama memungkinkan dokter untuk dengan cepat mengidentifikasi dan mengobati penyakit baru, juga memungkinkan militer dan teroris untuk merekayasa penyakit yang lebih mengerikan dari penyakit kiamat. Oleh karena itu, sangat mungkin sebuah epidemi besar akan terus merugikan umat manusia di masa depan hanya jika manusia sendiri yang menciptakannya untuk kepentingan ideologi kekerasan. Kekuatan data tidak dapat dipungkiri bahwa di era digital, data memiliki peran yang sangat besar. Semua orang menjadi bagian dari aliran data, namun orang harus melepaskan privasi, otonomi, dan individualitas mereka. Superman, kecerdasan kebuatan, mengutip sinopsis buku, Profesor Harari memaparkan sebuah misi masa depan yang awalnya tak bisa dipahami tapi kemudian tak terbantahkan. Umat manusia tidak hanya akan kehilangan dominasi atas dunia, tapi juga segalanya. Manusia akan digantikan oleh mesin atas nama kebebasan dan individualisme. Mitos sumaris akan dibuang seperti keset tua yang sudah usang. Lalu kemana kita pergi dari sini? Bagian pertama buku ini membahas hubungan antara sapiens dan hewan lain dalam upaya untuk memahami keistimewaan manusia dibanding spesies lainnya. Bagian kedua buku Homo Deus menelaah kembali dunia yang diciptakan Homo sapiens di milenia terakhir dan apa saja yang membawa kita ke persimpangan jalan saat ini. Bagaimana dalam keyakinannya Homo sapiens menjadi percaya bahwa alam semesta berputar di sekitar manusia dan manusia adalah sumber dari semua makna dan otoritas. Apa implikasi ekonomi, sosial, dan politik dari fenomena ini semua? Bagaimana hal tersebut membentuk kehidupan sehari-hari dan cita rasa seni kita, serta keinginan kita yang paling rahasia? Dan bagian ketiga dari buku ini menelaah kembali hal-hal yang akan terjadi di awal abad ke-21 berdasarkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang umat manusia dan keyakinan manusia. Semuanya akan menggambarkan keadaan kita saat ini dan kemungkinan di masa depan, bagaimana pencarian untuk keabadian, kebahagiaan, dan keilahian mengguncang fondasi keyakinan kita dalam kemanusiaan. Apa tanda-tandanya? Jika humanisme memang akan hilang dari keyakinan umat manusia, apa yang mungkin terjadi? Chapter 3 yaitu kelebihan dari buku Homo Deus ini, yaitu sampul buku ini sangat menarik, sederhana namun terkesan elegan. Dapat terlihat dari dominasi antara hitam, putih, dan merah. Hal ini searah dengan pembahasan pada buku ini yang menyimpan kengerian masa depan manusia. Kedua, di setiap buku dipisahkan oleh satu halaman khusus yang memuat beberapa pertanyaan yang mewakili inti pembahasan di bab tersebut. Buku ini menjelaskan bagaimana gambaran kemungkinan yang akan terjadi di masa depan umat manusia dengan kemajuan teknologi, page 52-56. Buku ini mengajak pembaca untuk berpikir dan merenung tentang hal penting dalam sejarah dan masa depan umat manusia. Isi dari buku ini bukan hanya mengenai paragraf, tetapi terkadang terbentuk poin-poin penting. Kekurangan buku ini atau weakness of this book, dalam memahami isi dari buku kita harus berpikir secara kritis dan cermat, karena terdapat kata-kata yang membuat kita sendiri bingung.
Buku yang terlalu tebal dan memuat banyak teori mungkin akan membuat pembaca secara umum akan merasa bosan. Gambar yang terletak pada buku kabur dan sulit untuk dilihat. Akan lebih juga, buku ini juga muncul dalam terjemahan bahasa Indonesia. Hal ini akan bermanfaat bagi pembaca. Chapter 4 yaitu closing, conclusion atau kesimpulan. Homo Deus bukanlah Homo sapiens, melainkan sekelompok manusia elitis yang menginisiasi dan menjadi pelopor dalam pengembangan teknologi. Mutaki, dengan impian besar mengejar kebahagiaan, keabadian, dan keilahian dunia ini, teknologi lalu dipersonifikasi sebagai makhluk anonim yang disakralkan sebagai penguasa dan Tuhan. Padahal di balik itu, sesungguhnya para teknologi adalah dalangnya. Dengan demikian, pertanyaan terakhir menjawab bahwa teknologi bukanlah subjek otonom yang berdiri di luar manusia, lalu mengendalikannya. Manusia atau Homo sapienslah penguasa atas teknologi karena ia dapat memutuskan ke arah dan pemanfaatannya. Di satu sisi, Homo sapiens ditampilkan begitu dengan gaya menyingkirkan Homo sapiens dan Tuhan, lalu mengambil alih kendali atas dunia dan alam semesta. Kesimpulan Harari menjadikan teknologi sebagai subjek sementara manusia menjadi objek. Seperti telah dibahas melalui kacamata fenomenologi Heidegger, teknologi bukanlah alat melainkan tertanam atau terbingkai dalam kebudayaan. Saran dari CBR ini yaitu, adapun yang menjadi saran bagi pembaca yaitu kemajuan teknologi bisa membuat kita jatuh dalam hal yang bodoh dan bisa membantu kita di masa depan itu. Itu semua tergantung bagaimana kita memakai teknologi tersebut. Jangan terlalu berlebihan dalam penguasaan teknologi dan menjadikan mereka sebagai Tuhan yang bisa melakukan apapun, karena pengetahuan manusia adalah kodrat pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari hasil presentasi CBR saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selesai.